Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lidah kita, hati kita memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kita dipilihnya kembali sebagai hamba-hambanya yang beriman, diberikannya taufik dan hidayah serta inayahnya atau pertolongannya, kita bisa kembali duduk di masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Dan tak lupa kita selalu berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulukum fid dharain, amin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yarda li ibadihil kufra, surah Az-Zumar ayat 7. Kalau kita ambil daripada kesempurnaan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufra wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Jikalau kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Allah, ingkar, arti kufur itu ingkar. Secara bahasa umumnya kufur itu atau kafir itu adalah ingkar. Sudah tahu tapi tidak mau, nah itu ingkar namanya. Sudah tahu tapi tidak mau. Jikalau kalian itu kufur atau ingkar kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya daripada kalian. Wala yarda bi'ibadihil kufra, dan tidaklah Allah Ta'ala itu ridho dengan hamba-hambanya yang memiliki rasa ingkar. Kita balik lagi, orang yang memiliki rasa ingkar kepada Allah itu tanda Allah Ta'ala tidak ridho dengan dirinya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jikalau kalian bersyukur, arti syukur itu kan mengembalikan sesuatu kepada Allah, itu syukur. Jikalau kalian tidak ingkar, artinya selalu mengembalikan kepada Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jikalau kalian bersyukur yardahu lakum, maka itulah Allah telah ridho kepada kalian. Yang dituntut kepada kita, kita ini mencari bagaimana kita selalu bisa mengembalikan kepada Allah. Itulah tanda syukur kita, itulah tanda Allah Ta'ala ridho dengan diri kita. Dan memang sudah kebiasaan manusia. Di dalam Al-Quran tersendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah banyak beberapa ayat yang menyinggung kepada manusia. Wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilahi.
Apabila manusia itu tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang memudaratkan dia, menyakiti dirinya, dia akan datang kepada Tuhannya berdoa. Summa idza khawalahu ni'matan minhu, tetapinya apabila sudah Allah Ta'ala hilangkan mudarat tadi, Allah Ta'ala beri nikmat, nasiya makana yad'u, manusia itu akan melupakan yang dia dahulunya pernah berdoa. Di waktu kita mudarat, di waktu kita kesusahan, berdoa kepada Allah. Setelah hilang susah tadi, maka kita tidak pernah mengingat-ingat lagi, kata Allah Ta'ala, kita tuh pernah berdoa. Tetapinya banyak manusia menyandarkan kepada dirinya. Menyandarkan kepada dirinya, coba kalau tidak kupikirkan kemarin begini-begini, tidak mungkin hasilnya begini. Lalu yang dahulunya masalah dia terselesaikan oleh sebab dia berdoa, itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan dirinya, yang dipikirkan akal dan ilmunya yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu kebiasaan manusia, kata Allah. Itulah di antara kebiasaan manusia yang kufur nikmat kepada Allah, yang ingkar dengan nikmat Allah. Kita mendapat musibah, mendapat musibah, kehilangan harta, berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah gantikanlah lagi dengan harta yang bagus. Digantikan Allah. Digantikan Allah. Nah, setelah digantikan kebiasaan manusia itu, kata Allah Ta'ala, dia melupakan dia itu pernah berdoa kepada Allah. Yang kebiasaan yang disebutnya, yang kebiasaan dibicarakannya kepada orang lain, dahulu aku pernah bangkrut, cuma setelah aku punya teman ini, jadi lupa dia tuh pernah berdoa kepada Allah. Allah yang menghilangkan kemudaratannya tadi, menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kehilangannya tadi, itu yang dilupakannya. Yang diingatnya apa? Penyebab daripada dia mendapatkan gantinya lagi. Jadi kalau kita simpulkan daripada ayat ini, arti orang yang kufur itu adalah orang yang ingkar. Sudah tahu, jadi kita ini perlu tahu dahulu. Supaya tidak ingkar, kita tuh perlu tahu. Perlu ingat kembali, dahulu aku pernah mendapat musibah, lalu aku berdoa dengan Allah, ternyata Allah Ta'ala gantikan dengan yang lebih baik lagi. Yang itu yang perlu diingat, supaya nantinya di saat Allah Ta'ala berikan kita yang lebih baik daripada sesuatu yang kita kehilangan tadi, kita tidak yang namanya menyandarkan kepada diri kita atau menyandarkan kepada makhluk yang bisa merubah daripada atau menggantikan daripada harta yang kita kehilangan tadi. Nasiya maka yad'u ilaihi, manusia akan lupa dengan sesuatu yang dia pernah dahulunya berdoa kepada Allah. Wa ja'alallaha andadal liyudilla an sabilih. Yang masalahnya itu kalau dia ingkar aja palah kepada Allah Ta'ala itu masih mending. Tetapinya di sini kata Allah Ta'ala, sifat manusia lagi yang paling masalah di sini. Wa ja'ala lillahi andada. Dia menjadikan Allah Ta'ala itu sesuatu liyudilla an sabilih, menyesatkan daripada manusia, menjadikan sesuatu selain daripada Allah Ta'ala supaya menyesatkan manusia tanpa disadarinya. Contoh, kita kehilangan harta, anggap aja berapa puluh juta atau ratus juta, hilang harta kita, lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau yang mengadakan harta, Engkau pula yang akan menggantinya. Berdoa betul-betul khusyuk. Jadi kata Allah Ta'ala, ini khusyuk orangnya, nah aku gantikan. Jadi permasalahannya di mana? Di waktu Allah Ta'ala menggantikan hartanya yang hilang tadi. Yang pertama, orang ini bisa kufur apabila dia tidak pernah mengingat gantian ini datang daripada Allah yang dahulunya aku pernah berdoa. Yang kebiasaan manusia memandang apa?
alhamdulillah setelah aku berdoa digantikan Allah Ta'ala. Tapi melalui sebab ini teman ini, nah setelah aku bercerita teman ini yang membantuku. Dipandangnya manusia, lalu lupa dahulunya pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, kalau sampai di situ masih kurang lebih, ternyata dengan sandaran dia kepada manusia tadi, dia bercerita, aku dulu pernah dapat musibah loh, cuma aku ada teman akrab, orang itu dermawan, setelah aku akrab sama dia yang mengadakan ini begini, sehingga ya hasilnya seperti inilah. Lalu manusia tadi yang asal mulanya bersandar kepada Allah, setelah menerima kabar daripada kita, orang itu yang bisa menyelesaikan masalah kita. Lalu manusia yang asal mulanya yang sering bersandar kepada Allah, lalu bersandar kepada manusia tadi atau teman kita tadi, itu sama kita menyesatkan orang lain yang belum sesat. Wa ja'ala lillah, bukan sekadar dia kufur aja, dia menjadikan Allah Ta'ala andadan, bandingannya apa? Dilupakannya kita. Seharusnya sabar aja kamu, aku dulu pernah kena musibah, tetapi aku tengah malam tuh amaliyahnya ini, wiritannya ini, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, tidak sampai beberapa bulan aku digantikan Allah Ta'ala begini. Cukup sampai di situ cerita kita. Jangan bercerita lagi kepada aku punya teman, nah ini yang bisa menyelesaikan masalah begini. Lalu yang manusia asal mulanya mau beribadah, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan cerita kita tadi, lalu dia bersandar kepada teman yang baru kita ceritakan tadi, lalu itu sama dengan menyesatkan manusia. Nah, liyudilla an sabilih, bila sudah begini, orang itu kufur nikmat lah, tidak mengingat lagi dia tuh pernah berdoa lalu dikabulkan Allah Ta'ala doanya, bahkan dia menyandarkan kepada manusia, diceritakan manusia ini nah yang bisa membantu aku, itu menyesatkan manusia. Bila sudah dua keburukan ini yang dilakukannya, kata Allah Ta'ala apa? Qul tamatta' bi kufrika. Sekarang kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang tadi itu, tamatta' bi kufrika, nikmati saja kekafiran kamu tadi, nikmati saja kamu itu membanggakan manusia tadi, kamu lupa dahulu kamu berdoa lalu ku kabulkan. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu termasuk daripada orang yang ahli neraka, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bila orang bertanya baru kita jawab, jangan kita, orang tidak bertanya kita menceritakan ini masalah. Kamu sabar aja ya, sabar aja. Aku dulu pernah dapat musibah begini, setelah aku berdoa begini, amaliyahnya ini tengah malam, tidak sampai beberapa bulan Allah Ta'ala gantikan yang lebih bagus. Cukup sampai di situ. Tapi aku punya teman loh, Jar. Nah, padahal teman yang kita ceritakan ini tidak bertanya kamu jalan keluarnya melalui mana. Dia tidak bertanya, ternyata kita mau menceritakan lagi. Yang asal mulanya orang yang kita ceritakan ini, teman yang kita ceritakan inilah ingin minta amalan daripada kita supaya permasalahannya itu selesai. Ternyata setelah kita ceritakan, aku punya teman, orang tuh dermawan, bila kita ada masalah tuh akan diselesaikannya. Nah, lalu asal mulanya hati orang tadi mendengar cerita kita tadi dengan apa? Tertarik dengan amaliyahnya, beribadah kepada Allah tengah malam, pudar hatinya tadi beribadah kepada Allah, lalu bersandar kepada manusia. Itulah yang namanya menyesatkan manusia. Dan ini tidak terasa, perkataan kita ini terkadang tidak terasa kita. Tidak terasa, hal yang demikian membawa orang kepada kekafiran. Bila diri sudah sesat, ingkar kepada Allah, menyesatkan lagi manusia, kata Allah Subhanahu, qul tamatta' bi kufrika. Nikmati aja kekafiran kamu tadi, nikmati aja, kamu lalai, kamu tuh pernah berdoa, sekarang kamu menyesatkan manusia. Asal mulanya orang itu tertarik beribadah kepadaku, kata Allah,
ternyata kamu sandarkan dia kepada manusia. Syukuri aja sekarang, syukuri aja kata Allah Ta'ala, kalian itu dengan kekafiran kalian itu sedikit. Qul tamatta' bi kufrika qalilan, sekarang nikmati aja dengan sedikit, rasa sedikit daripada keingkaran kalian tadi. Fa innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu itu termasuk daripada ahli neraka. Nah inilah lah sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah mengatakan, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah, jangan kamu banyak omong. Bahasa kitanya, jangan kalian banyak ngobrol apabila itu tidak menjurus kepada Allah. Bila menjurus banyak kepada manusia, fa innahu qaswatul qalbi, itu akan mengeraskan hati kalian. Silahkan kita banyak obrol, ngomong, tetapinya ini dijuruskan kepada Allah, ini dijuruskan kepada Allah, ini disandarkan kepada Allah. Tapi bila kita banyak bercerita, dijuruskan kepada kita, dijuruskan kepada manusia, itu akan mengeraskan hati. Bila sudah manusia keras hatinya, sangat sulit untuk merubah diri. Sulit merubah diri. Nah itulah ayat di dalam surah Az-Zumar ayat 7 tadi, Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya orang-orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Allah itu tanda orang itu tidak diridhoi Allah. Sedangkan orang yang bersyukur, artinya mengingat-ingat dahulunya begini lalu hasilnya begini datang dari Allah, tidak menyadarkan kepada manusia, itu tanda orang itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kekufuran tadi, keingkaran tadi akan menyesatkan manusia. Lalu oleh Imam Ghazali di sini bercerita lagi, dan hasil daripada demikian itu bahwa tiap-tiap sesuatu yang diridhoi Allah Ta'ala itu seperti segala taat, maka wajib atas kita ridho akan dia. Kewajiban-kewajiban syariat yang dibebankan kepada kita itu kita berusaha untuk meridhoinya. Maka tiap-tiap sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala seperti segala maksiat dan kufur, maka wajib atas kita benci akan dia, benci perkaranya, tapi dengan takdir kita tidak boleh benci. Benci dengan perkaranya, maksiat dengan kekafiran, tetapinya kita tidak boleh benci kepada takdirnya. Kita dengan takdir Allah Ta'ala, adanya maksiat dalam diri kita, adanya ingkarnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan kita ridho. Nah, bukan kita meridhoi kemaksiatan tadi, tetapinya kita seharusnya bersandar. I'lam, ketahuilah, annal maqamati tis'a allati dzakarnaha laysat ala rutbatin wahidatin bal ba'duha maqsudatun li dzatiha kal mahabbati war ridha fa innahuma a'lal maqamati. Ketahuilah bahwasanya makam-makam yang 7, jadi ini makam-makam yang 9, sudah 9 sifat-sifat kemuliaan hati kita bicarakan. Yang terakhir ini masalah ridho. Nah, semua yang mulai awal sampai yang terakhir ini, kata Imam Ghazali, itu martabatnya atau kedudukannya bukan satu. Karena yang paling tinggi itu adalah mahabbah, dan yang kedua ridho. Fa innahuma a'lal maqamati, bahwasanya cinta dan ridho kepada Allah itu adalah makom yang paling tertinggi. Nah, tinggal begini nih lah. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya cinta kepada Allah, ridho kepada Allah Ta'ala itu adalah makom yang paling tinggi bagi orang yang beriman, sekarang kita perlu tahu di mana inilah jalannya supaya mencapai ridho, kan begitu. Kita sudah tahu ilmunya lah. Makom yang paling tinggi itu adalah mahabbah, cinta kepada takdir Allah, dan yang kedua ridho dengan ketentuan Allah.
maka kita perlu tahu cara-caranya untuk mencapai ridho tersebut. Karena ada 4 halangan-halangan oleh Sayyidina Ali inilah di dalam kitab apa lupa kita namanya kitabnya. Di dalam kitab apa namanya? Di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ini 4 perkara ini yang membuat kita ridho dan tidak ridho. Kata Sayyidina Ali, arba'atu asya'a. Ada 4 perkara kata Sayyidina Ali. Ini tantangan bagi kita nih lah, tantangan bagi kita. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Qaliluha kasiratun. Perkara itu sedikit tapi dipandang manusia banyak. Perkara itu sedikit tapi dipandang manusia banyak. Bila kita salah-salah hati di antara yang 4 ini, kita bisa tidak ridho. Tapi kalau kita benar dengan 4 perkara ini, maka kita akan benar keriduan kita di sisi Allah. Yang pertama kata Sayyidina Ali, ini menjadi perhatian bagi kita adalah ilmunya sahabat Rasulullah, ilmunya menantu Rasulullah SAW. Anna madinatul ilim wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyatiya min babiha, Anna madinatul ilim wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyatiya min babiha. Ana madinatul ilmi, aku kotanya ilmu kata Rasulullah. Wa aliyun babuha, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya kota tersebut. Wa man aradal madinah, siapa jua pun yang hendak masuk kota, falyatiya min babiha, hendaklah memulainya daripada pintunya. Melalui Sayyidina Ali, ilmu-ilmu Sayyidina Ali yang belajar beliau kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, yang dianggap manusia padahal itu sedikit, lalu menurut pandangan hatinya banyak, ini bisa bikin masalah, Pak. Kalau sedikit itu kita pandang sedikit, kita bisa ridho. Kalau yang banyak itu kita pandang banyak, maka kita akan ikhlas, akan bersyukur. Tetapinya ini hati manusia seperti ini kata Sayyidina Ali, sedikit dipandangnya banyak, ini bermasalah. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-waj'u, rasa sakit. Sakit itu satu aja, Pak, tapi dianggapnya banyak. Contoh, kita sakit di sinilah, sakit di ujung kuku, tapi bila bercerita sama orang, kita mungkin bercerita, aku ndak enak nah, badanku ndak enak. Kenapa kamu sakit kah? Iya sakit. Padahal sakitnya di ujung kuku, tapi terasa seluruh tubuh. Lalu diceritakannya aku sakit. Contoh sakit gigi aja lah, sakit gigi. Sakitnya di sini, di gigi sini aja, di gusi sini aja nah. Tapi kepala ikut sakit, yalah. Kepala ikut sakit. Apalagi mata sakit juga. Padahal sakitnya di sini. Ditanya orang, kamu apa? Aku sakit kepala aja. Padahal asal mulanya sakit gigi. Lalu yang sakit tadi itu dianggapnya banyak. Aku ndak enak badan aja. Nah, lalu dinyatakannya seluruh tubuh ndak enak. Padahal sakitnya di sini aja. Padahal sakitnya di gigi. Aku ndak enak badan aja. Nah, itu kebiasaan kita, Pak, kebiasaan kita. Jadi rasa sakit itu lebih banyak kita pandang banyak ketimbang sedikit. Contoh lagi lah, dalam satu bulan kita ada sakit 2 hari, bulan berikutnya 3 hari, bulan berikutnya 4 hari. Lalu ditanya orang, kemana kemarin ndak ada hadir di majelis? Aku sering sakit jar. Nah ya kalau dihitung-hitung 30 hari dengan 2 hari banyak mana? Banyak
yang 28 harinya, pada sakitnya cuma 2 hari, belum berikutnya sakit 3 hari, masih banyak mana 3 hari dengan 30 hari, masih banyak 30 hari, 27 hari, bulan berikutnya sakit lagi 4 hari, berarti 26 hari. Lalu ditanya orang, kemana kamu, jarang ada aku lihat. Aku sering sakit jar. Nah, seharusnya aku sering sehat kan gitu. Nah, yang itulah yang membuat manusia itu kufur, ingkar, tidak ridho. Jadi rasa sakit itu bisa menimbulkan tidak ridhonya kepada Allah. Karena apa? Karena kita lebih banyak memandang yang sedikit kepada banyak, padahal sedikitnya bandingannya itu berapa persen aja daripada yang sehatnya. Bahkan kata-kata kita tuh seakan-akan mau meminta rasa iba daripada manusia. Nah, ini yang banyak masalah. Yalah, dengan perkataan tadi tuh yang sedikit tadi menjadi banyak, lalu menimbulkan orang tuh ada rasa iba sama kita. Ah sudah, kalau kamu sering sakit enggak apa-apa, kamu izin seminggu sekali. Ya lo seminggu sekali izin, padahal sakitnya 2 hari aja. Lalu timbul akal ma'akal, tipu menipu. Ya Allah, itu manusia, kata Sayyidina Ali, yang sedikit dianggapnya banyak, itu rasa sakit. Pada jika seandainya itulah orang tuh bertanya, kemana aja kamu, jarang kulihat, aku sakit 2 hari, itu jarang ada yang mengatakan demikian, jarang ada yang mengatakan. Tidak mungkin orang akan mengatakan demikian itulah. Karena sudah yang namanya sakit itu ya sudah pasti banyak. Itu yang pertama. Wal faqru, yang kedua, sedikit tapi dianggap banyak. Wal faqru, kefakiran, yaitu faqida ma yahtaju ilaihi, tidak mendapatkan sesuatu yang dihajatkannya, itu tipakir. Contoh, makan, itulah makan. Kebiasaan kita 3 kali sehari, 3 kali sehari kebiasaan. Lalu dalam seminggu itu cuma 2 kali makan, 2 kali sehari. Bercerita sama teman, aku ya jarang makan aja, biasa 2 kali sehari aja, padahal lebih banyak 3 kali sehari ketimbang 2 kali sehari. Itu cerita mulut kita. Iya kah? Iya Pak, karena kami aja lagi kekurangan, lagi kekurangan, ya anggap aja lah kekurangan dana, kekurangan uang lagi di rumah. Jadi kami kebiasaan, tambahnya lagi kebiasaan kami cuma 2 kali sehari aja makan, padahal dalam seminggu cuma 2 kali aja makan, 2 kali sehari. Lebih banyak 5 harinya makan 3 kali sehari. Tapi cerita sama teman, ya berhubung kami ini lagi ya macet lah kerjaan nih, biasanya kami 3 kali sehari nih, lebih kami 2 kali sehari aja biasa sudah aja. Biasa sudah aja. Kalau misalnya dalam seminggu misalnya 5 hari 2 kali sehari makan, wajar aja bercerita. Ini cuma 2 kali, bahkan terkadang 1 kali aja dalam seminggu tuh makan 2 kali sehari. Tapi setelah bercerita, yaitu tadi seakan-akan banyak menderitanya daripada bahagianya. Itu manusia, kata Sayyidina Ali. Aku tidak pernah aja kelaparan seperti ini ya. Aku lebih banyak lapar aja. Jadi inilah 4 perkara ini yang disuruhkan oleh Sayyidina Ali kita sangat-sangat perhatikan. Karena apabila 4 perkara ini tertanam di dalam diri kita, lah, yang pertama rasa syukur tidak akan ada. Jadi yang 5 hari 3 kali sehari itu lupa Pak. Dengan sebab 2 kali sehari dalam seminggu cuma 2 kali makan. Yang diingat yang gini aja, yang 5 harinya lupa sudah, lalu tidak bisa mensyukuri yang 5 hari.
Itu akibatnya nanti. Yang pertama, tidak bisa mensyukuri. Yang kedua, dia akan selalu mengadu-ngadu kepada manusia. Dan yang ketiga, otomatis itu adalah perkataan dusta. Bila perkataan dusta lah yang secara tersembunyi yang seperti ini sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan berkatalah jujur. Bila berkata jujur, bertakwa, yuslih lakum a'malakum, Allah akan senantiasa. Yuslih itu kalimat mudhari dan dia berjazam. Arti jazam itu selalu bertetap. Allah Ta'ala akan selalu menetapkan. Yuslih lakum, akan selalu memperbaiki amal kalian. Jadi yang kita periksa ini, kenapa amalanku tidak pernah bertambah, semakin tua tidak mau bertambah, semakin tua tidak mau duduk ke majelis taklim, tidak mau menambah ilmu. Itu pertanda bahwasanya dalam sehari ini, mungkin dalam seminggu, itu ada perkataan dusta yang terselip, yang terselubung, tidak pernah kita sadari. Ini tidak mesti malah menambah ibadah, itu tidak mesti dengan kita banyak sujud, tidak. Tentu juga banyak tafakur malam, orang tiduran, malah istri tidur, anak tidur, kita lambat-lambat tidur bertafakur di sana. Tafakkaru sa'atin khairum min ibadati sana. Orang yang bertafakur satu saat saja, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik daripada dia beribadah 1 tahun. Yang ditafakurkan itu masalah nikmat. Nikmatnya mana? 5 hari makan 3 kali sehari, 2 hari yang alhamdulillah masih banyak 5 daripada 2. Lalu menimbulkan rasa ridho. Jadi tafakur itu sebenarnya lah, manfaat tafakur itu akan menimbulkan rasa ridho di sini, rasa syukur di sini. Tidak mungkin orang itu lah, tidak mungkin seseorang yang amaliyah zahir aja bisa membersihkan hati, tidak mungkin. Tidak mungkin tanpa melalui tafakur. Jadi ada yang namanya alat kabel, adalah ada pembungkus kabel, ada kabel di dalamnya. Tidak mungkin dengan pembungkus kabel saja, tidak ada kabel di dalamnya, listrik akan mengalir. Tidak mungkin syariat saja kita kerjakan tanpa ada ilmu batin di dalamnya yang mengalirkan listrik, yang mengalirkan rasa ridho, rasa syukur itu kepada Allah Ta'ala. Tidak mungkin berhasil. Jadi dahulunya tidak pernah bertafakur, tengah malam ini mulai bertafakur. Itu pertanda bahwasanya diri kita jarang berdusta. Bila tidak mau berubah-ubah juga, seperti begitu aja juga. Mulai bujangan sampai sekarang tidak pernah sholat tahajud misalnya, tidak pernah misalnya bertafakur, itu pertanda diri kita ini masih ada banyak dustanya. Jadi kata Allah Ta'ala, tidak ada dusta di antara kita. Nah itu, bila sudah berdusta, Allah Ta'ala sudah berjanji orang yang akan selalu diperbaiki Allah Ta'ala amalnya adalah orang-orang yang jujur tadi dan bertakwa. Misal adalah kita kebiasaan kita sudahlah sholat 5 waktu aja, mulai dahulu sampai sekarang nih sholat 5 waktu aja, tidak ada sholat sunatnya. Tetapinya kita ini orang jujur, itu sedikit banyaknya apalah sholat 5 waktu kita, kualitas daripada sholat 5 waktu kita tuh semakin meningkat. Dahulunya maghrib tidak khusyuk karena habis datang dari kerjaan, sekarang mulai khusyuk sudah, isya mulai khusyuk sudah. Itu namanya bagus amalnya, diperbaiki Allah Ta'ala. Itu baru segi zahir lah, belum lagi segi batin. Yang kita dahulu pemarah, sekarang mulai kurang marahnya, berarti Allah Ta'ala memperbaiki amal hati kita. Banyaklah amal-amal ini yang tidak kita ketahui di mana Allah Ta'ala perbaiki. Tetapinya kita perlu tanamkan lagi inilah, bahwasanya 4 perkara inilah
yang kebiasaan manusia memandang banyak padahal sedikit. Bila sudah demikian, sudah pandangan matanya, pandangan hatinya yang sedikit itu adalah banyak, maka mengakibatkan mulutnya pun akan mengatakan dusta karena sedikit itu menjadi banyak. Ini bila pandangan hati kita ini salah, lah otomatis yang kita ucapkan ini akan salah. Itu yang kedua. Nah, kata Sayyidina Ali, yang sedikit dipandangnya banyak. Yang kedua, wannaru, api. Api itu sedikit, Pak. Api itu sedikit. Cuma dipandang orang banyak. Kami juga tidak takut dengan api, cuma kami takut dengan teman-teman api. Ya sama juga namanya. Kan api itu cuma satu, cuma teman-temannya yang banyak, lalu terjadi kebakaran. Kecil jadi teman, besar menjadi lawan. Api itu misalnya menghanguskan ya, anggap aja jari kelingking kita. Nah, ditanya orang, kamu ngapa? Aku kena api tadi. Otomatis dibesar-besarkan yang sedikit tadi menjadi banyak. Apinya besar ya, padahal apinya tuh kecil begini, kayak kecil begini. Nah, menghanguskan tangannya di sini. Nah lah, ini api kecil lah. Nah, terbakar di sini, terbakar di sini, terbakar di sini, terbakar di sini. Apinya kecil begini bisa menghanguskan 5 jari kita, misal. Nah, karena kita misalnya megang api begini, nah megang api begini, lalu angus 5 jari kita. Tanya teman, kenapa tangan kamu hangus? Ya tadi apinya besar ya, padahal apinya segini. Cuma karena kita yang memegang begini, lalu dianggap api tadi besar. Manusia atau nah, padahal sudah jelas-jelas mata kita melihat api itu kecil. Ini sumbu lilin, nah, apinya segini, kita pegang begini, ingin matikan ceritanya nih, matikan dengan jari, lalu hangus 5 jari, terbakar di sini 5 jari kita. Kenapa? Kata teman kita, kenapa tangan kamu, jari kamu hangus terbakar begitu? Iya tadi apinya besar aja. Tidak mungkin kita menceritakan kita itu memegang api yang kecil, tidak mungkin. Nah, itu sudah kebiasaan mata kita, kebiasaan hati kita. Lalu jadi dusta. Nah, yang keempat ini yang lebih masalah. Yang lebih masalah yang nomor 4 ini. Apa kata Sayyidina Ali? Al-adawatu, permusuhan, musuh. Orang tuh pernah 1 kali aja menyakiti diri kita, tetapinya dia lebih banyak apa? Lebih banyak berbuat baik dengan kita. Yang kita ingat itu dia yang menyakiti diri kita, yang banyak dia memberikan manfaat kepada kita, itu sering kita lupakan. Lalu ketemu dengan orang tadi itu rasa rasa takut timbul. Ini bila sudah ada rasa permusuhan di dalam dada sinilah, cuma karena pernah 1 kali, 2 kali atau 3 kali orang tuh menyakiti hati kita, itulah kita tidak mau lagi menegur, padahal kalau dihitung-hitung kebaikan orang tadi banyak ketimbang dia pernah menyakiti hati kita. 3 kali dia pernah menyakiti hati kita, tetapinya orang ini banyak berkata-kata baik dengan kita. Inilah, setiap ketemu, misal di dalam 1 bulan kita ketemu setiap hari dengan orang tadi, hari pertama sampai hari ke-7 tidak ada perkataannya yang menyinggung kita, hari ke-8 1 kali menyinggung kita, hari ke-9 sampai hari ke-14
baik perkataannya, dia minta maaf aja. Hari ke-15 nyakiti lagi, hari ke-16 sampai hari ke-29 minta maaf berbaik-baik, orang tadilah mengasih hadiah lagi sama kita. Hari ke-30 menyakiti lagi. Nah, otomatis hati manusia lebih banyak apa? Memandang kepada sakit hatinya tadi. Aku juga tidak teguran, aku tidak mau lagi itu, banyak sakit hatinya aku dengan dirinya aja. Nah, padahal 3 kali aja pernah menyakiti, 27 kali dalam 1 bulan dia banyak berbuat baik. Itulah apabila sudah ada rasa permusuhan di dalam diri seseorang, yang sedikit menjadi banyak. Jadi 4 perkara ini, kata Sayyidina Ali, lah yang selalu dipandang manusia sedikit jadi banyak. Yang apabila yang 4 ini tidak terlalu kita perhatikan, maka 4 perkara ini yang mengakibatkan kita tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sudah tidak ridho, siap-siap kata Allah ta'ala, aku tidak ridho juga. Surga itu karena keridhoanku. Sekarang kamu mencari kemana? Neraka itu tempat murkaku, kata Allah. Kamu mau minta ridhoku, sedangkan kamu tidak ridho. Padahal aku cuma menyakiti melalui manusia cuma sedikit, kamu pandang banyak terus, rasa tersakiti hati terus, lalu ada dendam, tidak tegur sapa dengan orang tadi. La'udzubillah min dzalik. Ini Sayyidina Ali, ilmunya para sahabat dahulu. Dan ilmu yang seperti ini malah tidak mau dikaji oleh orang-orang yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia memandang kepada hadis saja, dipahamnya melalui akalnya, tidak mau memandang kepada pandangan ucapan para sahabat, ulama-ulama salaf, tidak mau memandangnya. Yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah nih, yang aneh-aneh sholatnya tanah, ini tidak mau, Pak. Bahkan bid'ah, sesat. Dari mana dalilnya seperti itu? Kalau sudah dalil sahabat, berarti itu dalil daripada Rasulullah. Itu aja. Bila itu dalil para sahabat, berarti itu daripada dalil Rasulullah SAW. Bila dalil dari Rasulullah, berarti dalil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau kita membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, tidak mau kita. Ini ilmu tasawuf lah namanya, ilmu tasawuf. Pelajaran siapa? Pelajaran Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru sama siapa? Berguru kepada Rasulullah. Rasulullah berguru sama siapa? Ia langsung datang daripada Allah. Jadi mengikuti sahabat itu sama dengan mengikuti daripada ilmunya Rasulullah. Ilmu tasawuf namanya, ilmu tasawuf namanya. Memang bila sudah ada rasa permusuhan, inilah kenapa jadi satu itu lebih banyak tertanam di dalam diri kita. Dikarenakan kita ini terlalu melupakan itu datang daripada Allah. Di dalam kitab Al-Hikam itulah, saya ada rencana, mudah-mudahan diridhoi Allah, nanti akan membaca kitab Al-Hikam, karangan daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu semua kata-kata beliau, ratusan hikmah, ilmu-ilmu hikmah yang seperti ini, Pak, yang dimuat-muatnya oleh beliau itulah kata-kata hikmah, kata-kata hikmah. Ternyata apalah, ilmu hikmah itu sebenarnya adalah tanda bukti iman seseorang. Rabi bin Anas, ini kan Rabi bin Anas lah, ini termasuk gurunya Imam Malik, muridnya para sahabat. Rabi bin Anas ini pernah belajar kepada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Anaknya Sayyidina Umar punya murid namanya Rabi bin Anas. Rabi bin Anas punya murid yang namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid lagi Imam Syafi'i. Nah, beliau pernah mengatakan begini, balah,
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut, yang betul-betul takut kepada Allah Ta'ala itu adalah daripada orang-orang alim. Nah, kata beliau, inilah kata beliau, malam yakhshallaha falaysa bi'alimin. Siapa jua pun yang tidak takut kepada Allah, maka orang itu belum dikatakan alim. Beliau mengambil dalil di dalam kitab Nabi Daud alaihissalam. Ala taro, kata Rabi bin Anas. Ini Rabi bin Anas. Apakah kamu tahu, kata Rabi bin Anas, gurunya Imam Malik. Ala taro, apakah kamu tahu, anna Daud alaihissalatu wassalam, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam pernah mengatakan begini, dzalika bi annaka ja'altal ilma khasyataka. Wahai Allah, kata Nabi Daud, ilmunya Nabi Daud, wahai Allah, sesungguhnya sampeyan menjadikan ilmu itu adalah jalan supaya takut kepada Engkau. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, kata Rasulullah, daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak membuat kita takut dengan Allah, takut dengan takdirnya, adalah takut dengan macam-macamnya itu. Nah, arti takut itu pala, tidak takut itu artinya tidak mengembalikan kita sesuatu itu kepada Allah. Ini jelas-jelas ini punya Allah, inilah punya Allah, tidak kita kembalikan, berarti kita tidak takut. Bila orang yang belum berhakikat, berarti orang itu belum takut. Sudah jelas-jelas dah takdir itu datang daripada Allah. Inilah sesuatu yang kita nikmati dalam hidup ini datang dari Allah, lalu tidak kita kembalikan, berarti kita berani-berani sekali pakaian yang dipakaikan Allah Ta'ala ke dalam diri kita tidak kita kembalikan kepada yang punya. Berarti itu namanya berani, bukan takut. Jadi orang yang tidak belajar ilmu hakikat itu belum tentu akan merasakan yang namanya rasa takut dengan Allah Ta'ala, belum tentu, Pak. Sekalipun zahirnya orang tadi itu seakan-akan takut aja, menangis saja, sujud aja banyak, tetapi yang tidak pernah belajar ilmu hakikat itu belum takut lagi. Karena dia masih berani apa? Napas diberi Allah Ta'ala tapi tidak dikembalikannya kepada Allah. Di dalam dirinya sini tidak ditanamkan. Buktinya nanti akan mengeluh. Nah, mengeluhnya itu tanda orang belum mengembalikan kepada Allah. Orang yang tidak mengembalikan punya Allah kepada Allah berarti orang itu berani. Orang berani itu berarti bukan orang yang takut. Sesungguhnya Engkau, kata Nabi Daud, wahai Allah, menjadikan ilmu itu khasyataka, menjadi ketakutan kepada Engkau. Itu tujuan ilmu itu tujuannya supaya kita takut dengan Allah. Caranya bagaimana takut dengan Allah Ta'ala? Apakah selalu beribadah? Belum tentu, Pak. Banyak aja beribadah tapi berani, ini kekuatanku aja, seandainya tidak aku begini, tidak mungkin aku mengerjakan begini. Nah, itu namanya sama mengambil hak milik Allah Ta'ala. Berarti berani, bukan takut. Wal hikmata al-imanu bika. Hikmah itu, ya wahai Allah Ta'ala, Engkau menjadikan ilmu hikmah itu sebagai jalan iman kepada Engkau. Ini ilmu Nabi Daud. Jadi ilmu hikmah, inilah ilmu hikmah, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu membahas hikmah-hikmah kehidupan kita ini aja. Membahas ilmu hikmah. Orang yang tidak pernah belajar ilmu hikmah, itu keimanannya tidak akan meningkat. Wal hikmata al-imanu bika. Ya Allah, Engkau pula yang menjadikan ilmu hikmah itu sebagai keimanan, jalan keimanan kepada sampian. Nah, itu. Ini orang kalau tahu hikmahnya pasti ridho. Fama ilmu man la yamsyakha wa ma hikmata man lam yu'min bika. Maka disimpulkan oleh Nabi Daud, kata Rabi bin Anas tadi, tiadalah ilmu
tidaklah dikatakan ilmu orang yang tidak takut kepada engkau, dan tidak pula dikatakan hikmah bagi orang yang tidak beriman dengan engkau. Kita balik kalimatnya, orang yang tidak beriman kepada engkau, orang yang tidak memiliki ilmu hikmah. Orang yang tidak takut kepada engkau adalah tanda orang tidak memiliki ilmu. Fama ilmun man lam yakhshaka wa ma hikmata man lam yu'min bika. Tiada ilmu, artinya tidak dikatakan ilmu man seseorang, tidak dikatakan ilmu seseorang itu. Lam yakhshaka, orang yang tidak takut kepada engkau. Biar ilmunya, biar mengaji di mana aja tuh lah, mengaji ilmu di mana aja, tapi tidak ada rasa takut, tidak ada ilmu hakikat, tidak takut kepada engkau. Wa ma hikmata, dan tidak ada hikmah, malam yu'min bika, orang yang tidak beriman kepada engkau. Lalu kita balik, orang yang tidak beriman kepada engkau adalah orang yang tidak memiliki ilmu hikmah. Orang yang tidak takut kepada engkau adalah orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi orang beriman itu kayak selalu memandang kepada hikmah. Kan arti beriman itu kan percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Allah Ta'ala mentakdirkan begini, nanti begini hasilnya. Lalu kita percaya, bila percaya kita akan tahu hikmahnya. Oh begini ternyata Allah Ta'ala. Mata fatahalaka babul fahmi fil man'i ada man'u ainal ata'i. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Barangkali kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini penutup kita ambil kesimpulannya itulah. Barangkali, ini barangkali kata yang beliau menganggap biasa. Barangkali Allah memberikan kepada kamu sesuatu. Pamana'aka, itu sebenarnya Allah Ta'ala itu melarang kita. Misal, kita ini diberi Allah, ternyata pemberian itu sebenarnya adalah larangan bagi kita. Kita misalnya diberi harta, sebenarnya Allah Ta'ala melarang kepada kita jangan minta-minta dengan manusia. Ini sudah kau kasih harta masih minta-minta juga. Itu hikmah. Oh kenapa aku diberi Allah Ta'ala begini pada aku tidak meminta? Misalnya apalah, misalnya mohon maaf, kebiasaan kita mengadu kepada manusia masalah kekurangan kita, kekurangan di rumah tangga kita, misalnya kekurangan masalah, ya anggaplah makanan lah, atau biaya-biaya anak sekolah atau apa-apa. Ternyata Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang tanpa kita kehendaki. Kita asal mulanya daripada tidak ada kerjaannya, mending ada pekerjaan walaupun sedikit pendapatannya. Di saat kita hendak bekerja, kamu tidak usah bekerja, ini ada uang katanya. Nah, uang tadi itu nilainya lebih banyak daripada kita yang akan bekerja tadi. Itu pertanda bahwasanya Allah Ta'ala artinya aku memberi ini, nah karena kamu kebiasaan itu mengeluh, nah supaya kamu tidak mengeluh, aku beri ini supaya kamu tidak mengeluh. Bila Allah Ta'ala memberi sesuatu berarti ada larangan di dalamnya. Nah itu yang kita ambil adalah bila Allah Ta'ala memberikan apa jawaban kepada kita berarti ada yang dilarang Allah Ta'ala di dalam sesuatu tadi. Misal, ini mohon maaf, kita diberi Allah Ta'ala anak. Nah, pertanda bahwasanya Allah Ta'ala ingin melarang kita. Apa yang dilarang Allah Ta'ala di dalam anak itu? Kita ini misalnya orang yang tidak
tidak bersabar, pemarah. Diadakannya anak itu untuk melatih supaya kita bisa menahan marah. Latihan sabar di sana, latihan supaya jangan marah di sana. Kata Allah Ta'ala, ini kalau kamu tidak diadakan anak sebagai buah hati kamu, otomatis kamu tidak akan bisa menghilangkan rasa marah. Lalu kita diberi Allah Ta'ala anak. Nah, kita cukup dengan pandangan kita. Bila Allah Ta'ala memberi sesuatu, berarti ada yang dilarang Allah Ta'ala di dalam sesuatu tadi itu. Farubbama mana'aka ata'ataka, barangkali, kata Imam Abdullah, Allah Ta'ala melarang kita sesuatu, sebenarnya Allah Ta'ala memberi kita sesuatu. Kita dicegah Allah Ta'ala tidak mempunyai anak. Itu sama dengan Allah Ta'ala memberi kita, adalah memberi kita supaya kita mensyukuri keadaan diri kita ini. Belum tentu kita itu sabar nanti menghadapi anak. Allah Ta'ala melarang kita punya anak, barangkali di sana Allah Ta'ala ingin memberi kepada kita bahwasanya kamu itu belum berhak lagi untuk memiliki anak karena kamu bukan orang yang penyabar, kata Allah Ta'ala. Siapa tahu nanti kamu dikasih anak, kamu sering mukul-mukul anak, sampai misalnya anak tadi mendapatkan kemudaratan yang begitu besar. Nah, jadi balikannya lah, takdir itu semua kebalikannya. Bila kita diberi berarti ada yang dilarang Allah Ta'ala. Bila kita dilarang Allah Ta'ala berarti ada yang diberinya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa zahir dan batin kita. Mudah-mudahan dengan hikmah ilmu daripada Rasulullah SAW ini kita diberikan ilmu hikmah, diberikan ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk istiqomah dalam beribadah, selalu diperbaikinya amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita husnul khotimah, dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi barik wasallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.